kayak mau bunuh diri nih misalkan. Saya juga pernah kepikiran tuh sering banget, sampai menurut aku bunuh diri yang paling benar itu adalah ke kereta api. Serius. Terus aku lihat bajunya, terus ada salju di bajunya. Salju. Tahu Oh salju? iya, salju. Iya. Dari ini ya. Buruluk. Ya kan? Terus. Terus aku kayak, wah, gue harus putus sih, sumpah. Selamat datang di Telaah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Telaah Nalar, hari ini di episode pertama nih Telaah Nalar, kita mau kenalan dulu, boleh dong? Sama kita siapa? semua. Sama kita semua. Oke, untuk pertamanya ada siapa? Ada saya dulu. Iya, betul. Ada saya. Betul, Bu. Saya Prem. Kalau ini Vika dan aku Rancu. Jadi di episode kali ini kita mau lebih dekat kenalan dengan Vika dan Rancu. Kenapa? Karena dua teman aku ini punya apa Sesuatu ya? kesamaan. Iya. Kesamaan. Punya Dan kesamaan. spesial juga ya. Ih, kok aku enggak? Enggak. Join dulu dong. Ya udah, kamu gini coba. Oh, ya udah. Teng. Saulin. Teng. Nah, oke, jadi Vika dan Rancu ini nyebutnya apa ya? Aku takut salah nih. Mengidap apa ya? Penyintas. Jadi Vika dan Rancu ini adalah penyintas mental illness. Apa itu mental illness? Dan mereka berdua ini spesial apa sih? Banget. Pakai telur dua. Spesial banget. Oke, pertama nih kita kenalan dulu deh sama Sweet. Siapa nih? Siapa dulu nih? Jepang. Apa? Jepang. Oke, Rancu dulu. Kita kenalan sedikit. Biasanya yang duluan yang kalah. Oh, duluan yang kalah ya? Oh gitu. Iya gitu. Ya udahlah, gimana saja kalau gitu. Boleh. Oke, Vika dulu perkenalan sedikit nih tentang Vika itu sebagai apa sekarang, pekerjaan, hobi atau statusnya? Silakan perkenalkan. Oke, perkenalkan, nama aku Vika. Terus sekarang aku lagi bekerja di salah satu perusahaan startup yang bergerak di bidang edukasi. Terus juga aku punya usaha yaitu wedding organizer juga. Terus aku juga suka MC juga. Ya. Terus nyanyi juga, bikin musik. Yang sekarang lagi terkini lah ya yang aku kerjain itu, aku tuh lagi nulis sebuah buku yang nanti insya Allah bakal diterbitin gitu. Keren. Swirl. Oke, sekarang kita pindah ke Teteh Rancu. Oke, halo, aku Rancu. Nama aslinya si Ranti ya, tapi bukan berarti artinya Ranti lucu, Ranti cute, Ranti cu dan lainnya. Culun nggak? Culun bisa jadi ya gitu. Namaku Rancu. Aku ini kerja di broadcasting. Terus aku suka dance gitu. Cuman karena PPKM-an ini malah membuat aku menjauhkan aku dari hobiku. Oh. Ya. Karena makin sibuk mencari cuan gitu Iya sih, bener ya. gitu. Gimana dong? Betul ya, namanya juga survive gitu ya. Terus juga aku juga sama kayak Vika di bidang wedding organizer juga. Aku juga lagi ngurus sebuah WO gitu, kerja bareng Vika juga gitu. Terus juga apa ya? Aku sedang sibuk mengurus dua anakku ya, anak kucing lebih tepatnya ya. Jadi bukan manusia ya. Memang apa wow gitu ya, pantas gitu ya. Suka sekali dengan kucing lah ya. Ucing caya atau ucing darat? Kucing darat. Ucing darat. Soalnya ucing caya mah beda. Bedanya. Oke, langsung nih ya kita pengen tahu nih teman-teman, mungkin masih ada yang belum ngerti dengan apa itu mental illness gitu. Nah, kalau Vika sama Rancu sendiri awalnya tahu kalau kayaknya aku kena aneh-aneh deh gitu. Itu gimana awalnya, Vika dulu deh? Dari tahun berapa tuh? Oke, jadi sebenarnya aku merasa ada sesuatu di dalam diri aku itu pas waktu aku SMA. SMA itu oke. Jadi dulu kejadiannya aku tuh susah banget buat melampiaskan kemarahan aku gitu pada saat itu. Tunggu, SMA itu sekitar umur berapa ya? 17. Sekarang, sorry, nggak apa-apa ya nanya umur ya. Nggak apa-apa. Sekarang juga 18. 18 ya, kali jadi 2. tahun kemarin 36 nah, sekarang alhamdulillah usia aku 30. Oke, ketahuan mental illness itu 17. Oke, terus gitu. Sebenarnya di situ bukan ketahuan udah punya mental disorder ya, tapi lebih ke aku udah ngerasa bahwa ada yang salah dalam diri aku. Jadi baru ngeh sendiri ya. Iya, gitu. Dan ke triggernya tuh karena aku merasa marah pada saat itu sama orang tua. Cuman kan
kalau sama orang tua kita semarah-marahnya bisa apa sih gitu kan ya. Jadi lebih baik aku kayak melarikan diri ke kamar. Udah gitu aku pada saat itu mukulin cermin di kamar aku. Iya. Jadi Aku pukulin sampai bener-bener remuk cerminnya. kalau yang kaca ini bisa nggak? Ini nggak bisa ketebelan kayaknya. Ini debus namanya kalau kayak Kalau gini. yang ini juga harus gantiin ya Bu. Iya betul Repot, gitu. Repot. Jadi gitu. marah sama orang tua terus mecahin kaca, sampai hancur semua. Sampai hancur, sampai remuk banget. Terus. Dan di situ aku kayak mikir, kenapa aku nggak bisa melampiaskan emosi aku dengan baik gitu. Terus ada beberapa momen dimana aku ngerasa kayak lagi seneng aja aku tuh suka tiba-tiba bad mood Lagi gitu. senang, jadi drastis itu. Jadi misalkan lagi senang terus 5 menit kemudian gitu. Jadi tiba-tiba kayak kok aku ngerasa marah tapi kenapa gitu. Terus aku ngerasa sedih tapi kenapa gitu. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu karena kakak aku juga dia menyandang disabilitas gitu ya, tunagrahita. Jadi mama sama papa aku tuh udah familiar sama psikolog dan juga psikiater. Iya. Gitu. Jadi aku nggak terlalu sulit sih untuk menemukan jalan aku menuju ke situ gitu ya. Dan pada saat itu tahun berarti 2009 kayaknya. Aku agak lupa Kalau sih SMA sebenarnya. kelas 3 sih 2009 ya. Nah, jadi aku kuliah pertama 2010. Aku tuh ke psikiater tuh setelah aku selesai dari girl band pada saat itu gitu. Langsung akhirnya aku coba ke psikiater karena menurut aku mood swing aku tuh gitu. Mood swing aku parah. Terus kadang aku kalau misalkan marah, aku nggak berkata kasar ya, tapi lebih ke nggak bisa nyaring apa yang harusnya aku omongin dan enggak gitu. Jadi kalau misalkan marah nih, aku tuh marah sama kamu gara-gara gini. Padahal sebenarnya aku harusnya di usia yang di usia itu aku udah bisa kayak harusnya nyampein marah tuh gini nih. Tapi aku tuh enggak. Jadi kayak semua tuh dikeluarin gitu. Dan akhirnya aku datang ke psikolog dulu awalnya. Terus dari psikolog aku diarahin ke psikiater. Awalnya itu pertama kali aku didiagnosis itu adalah borderline. Borderline itu apa tuh? Jadi borderline disorder itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh kepribadian ambang. Nah, kepribadian ambang. Jadi kita tuh kayak kadang kebingungan nih. Ini tuh salah apa bener ya? Atau enggak kadang-kadang kita tuh ngerasa bener terus. Kadang-kadang kita ngerasa salah terus gitu ya. Kayak contohnya gini deh. Aku bisa ke-trigger sama hal yang sepele. Contohnya aku tuh ilfilan banget nih. Jadi, ini cerita lucu sih ya. Kayaknya gue tahu deh. Gue tahu dia. Sama-sama ya. Kalau cerita-cerita keilfilan dia aku tahu. Aduh, gimana tuh? Jadi gini. Aku tuh dideketin sama satu cowok. Dideketin sama satu cowok, oke. Nah, aku nggak mau sebut itu siapa. Intinya cowok itu menurut aku tuh kayak charming. Kayak wah, nih cowok oke juga nih karena dia seneng nyanyi, terus dia suka bikin lagu ya kan gitu, suka bikin lagu, main gitar. Pokoknya aku seneng banget ya tipikal cowok yang kayak gitu kan, istilahnya punya passion yang sama gitu kayak aku. Nah terus aku sempet cerita tuh sama Rancu. Terus Rancu bilang kayaknya lu cuma kagum deh sama tuh orang, katanya gitu. Enggak kok, tapi nggak tahu sih, tapi enggak kok gitu. Kayaknya iya. Nah akhirnya pacaran kan sama dia gitu, pacaran sama orang itu. Terus suatu hari kita jalan nih ya. Aduh ini maaf banget, nggak bermaksud. Intinya pas jalan itu aku melihat sesuatu yang janggal, tapi bisa dimaafkan menurut aku. Buat dia enggak gitu. Jadi kalau enggak gitu kalau dia tuh. Jadi dia tuh berbisik ya, ini bisikan-bisikan roh halus ya aku anggap. Beb, coba deh lu perhatiin bajunya. Apaan sih? Aku bilang gitu. Coba deh lihat lah bajunya. Aku ngeliat wajahnya dia tuh kayak ada something wrong ya. Yang wah apa tuh gitu ya. Terus aku lihat bajunya. Terus ada salju di bajunya. Salju. Tahu salju? Iya salju. Iya. Dari ini ya. Buruluk. Ya kan? Terus. Terus aku kayak wah, gue harus putus sih, sumpah. Cepat langsung dia kayak gitu. Jadi nggak ada perasaan yang tersisa sedikit pun nggak ada. Jadi asalnya tuh yang gitu. Iya. Kayaknya aku banget, terus gara-gara itu. Iya, gara-gara jadi, salju. Udah aja. Iya, jadi kayak langsung
Jadi nggak ada filternya gitu. Iya, nggak ada filter. Iya. Jadi aku tuh nggak bisa ngelihat kayak, tapi sebenarnya dia baik kok, walaupun misalkan dia bersalju, tapi dia tuh baik. Memang gitu. gampang, jadi borderline itu tuh memang gampang ke-trigger sama hal yang meskipun kayaknya itu kecil deh, cuman jadi males aja gitu. Gitu. Nah kalau aku gitu, nah akhirnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu aku agak-agak lupa, karena aku sering ke psikiater juga kan ya, gitu ya, demi kesehatan mental aku juga gitu. Dokter bilang kayaknya kamu bukan cuma borderline, gitu. tapi kamu juga ada bipolar. Dia bilang gitu karena sebenarnya aku tuh bisa diam di kamar selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu dan gak bersosialisasi sama keluarga aku. Berminggu-minggu di dalam kamar. Di dalam kamar. Jadi kalau misalnya ke toilet itu gimana? Kecuali itu. Terus ke toilet juga nggak nyapa, hai ma. Enggak, karena rumah aku tuh terpisah sebenarnya sama mama aku. Iya. Gitu. Jadi aku tuh bisa seansos itu kalau misalkan aku lagi moodnya lagi nggak bagus lah. Bahkan mood lagi bagus aja aku bisa ngelakuin hal itu. Gitu kalau aku. Emang selabil gitu ya. Terus akhirnya gimana pas udah ke psikiater nih, psikolog dulu kan, terus psikiater, terus akhirnya ditanganinya gimana? Nah, karena aku tuh pernah ada di titik dimana aku ngerasa hidup aku tuh useless, diri aku tuh kayak nggak ada harganya lah ya, gitu. Aku ngerasa tuh kayak gitu. Pernah sampai aku tuh berpikir gimana caranya aku biar besok nggak usah bangun tidur deh gitu. Oh gitu ya ampun. Iya, kayak udah deh. Ya Tuhan ambil aja deh nyawa aku gitu. Oh iya sampai segitunya. Iya, aku sampai segitunya gitu. Dan aku tuh terapi obat itu rutin selama 2 tahun. Tapi sekarang udah cuma kalau perlu aja baru aku minum gitu. Karena dulu tuh sampai kalau nggak bisa tidur sampai parah banget dan memikirkan hal yang nggak perlu menurut aku. Kayak misalnya aku tuh pernah juga nanya sama Rancu soal, Beb, kalau ikan gimana sih tidurnya? Sampai kepikiran, terus aku sampai mikir kayak manusia tuh kayak jahat banget. Padahal gara-gara perihal obat nyamuk. Dan menurut aku itu kayak nggak penting. Iya. Gara-gara kita bunuh nyamuk pakai semprotan. Enggak, bukan. Menurut aku kita tuh nipu. Kalau obat nyamuk tuh harusnya obat kan bikin sembuh ya. Tapi ini nyamuknya malah mati. Harusnya racun nyamuk gitu loh guys. Gara-gara gitu doang Sumpah dia semangat gitu dia tuh. Aku bisa nelfon dia cerita kayak gitu dan dia kayak, aduh kenapa ya? Aku padahal dia juga sama ya. Tapi dia juga bingung ya. Tapi iya gitu. Ya pokoknya intinya ada mungkin setiap orang nggak bisa menyadari hal-hal kecil kayak gitu ya. Kayak kayaknya itu aneh deh gitu kan. Cuman alhamdulillahnya aku dikasih kesadaran gitu kayak kayaknya ini ada something yang aneh gitu. Oke. Berarti tadi namanya apa? Borderline sama bipolar. Borderline sama bipolar. Oke. Itu kalau dibayangin gimana ya itu? Iya. Oke, coba sekarang aku pengen tahu nih, kalau Rancu sendiri gimana? Awalnya dari nyadar kayaknya ada yang nggak beres nih sama aku, terus akhirnya lari ke ahli, itu gimana? Kalau Rancu tuh awalnya kayaknya aku sempat merasa agak yang aneh, tapi aku lupa sih dari kapan ya. Cuman aku tipe yang kalau di rumah itu sama di luar tuh sama gitu. Jadi kayak aku ceria, tapi di rumah pun ceria. Jadi kayak badut lah gitu. Jadi suka bercanda gitu. Tapi ada sebuah kekesalan tuh aku nggak bisa ngungkapin perasaan aku kalau aku tuh ada sebuah kecewaan nih misalkan. Misalnya sama orang tua aku, sama kakak aku misalkan gitu. Jadi tipe pendendam lah gitu ya. Jadi mendem gitu. Cuman kadang juga kalau Vika kan di kamar masih bisa marah-marah. Aku nggak tahu gimana cara rilis emosi. Jadi kayak sebenarnya aku pengen mukul-mukul misalkan. Tapi aku nggak bisa, jadi kayak udahlah gitu. Bahkan dulu tuh berpikir kayak gimana ya, bosan itu hal yang biasa aja gitu. Kan buat orang bosan itu masalah ya gitu. Kalau dulu tuh kayak ya udahlah gitu, pasrah banget. Mungkin itu jadi suatu benang kusut ke kehidupan aku selanjutnya gitu. Suka mendem kalau aku punya kesel gitu, dan dipunya juga background yang dimana aku merasa kalau kita ngomongin keluarga ya gitu, keluarga aku tuh harmonis tapi sebenarnya tidak gitu, gimana ya. Jadi kayak dari kecil tuh aku bisa melihat kayak piring terbang segala macam, tapi aku ya diam aja gitu karena aku nggak tahu harus ngapain misalkan kayak gitu. Dan aku juga tidak punya kedekatan dengan ayah saat itu. Jadi kayak gimana ya, aku nggak suka sosok dia, tapi kenapa aku selalu dapet cowok yang kayak dia gitu. Oh gitu. Jadi kayak
ya ampun, ini kenapa sih udah desperately secara ekonomi lah di rumah, desperately juga kayak kenapa kalau dapet cowok tuh malahan tuh kayak cerminan bokap gue banget gitu. Aku merasa kayak zonk banget gitu ya. Sampai akhirnya mungkin aku ngerasa di perjalanan hidup aku ini tuh kita nggak luput dari bikin kesalahan kan, maksudnya. Dan nggak semua orang yang punya kesalahan itu bisa nerima kesalahan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak wah, traumatik, tapi tuh yang kayak nggak sengaja ngelakuin kesalahan lagi berulang atau apa segala macam, sehingga kayak aku tuh cukup menarik diri buat sama orang-orang gitu. Tapi sama Vika, jadi kalau nggak urgent banget tuh aku jarang cerita sama dia gitu. Jadi kan suka aku mikir dulu sampai aku ngerasa nggak tahan gitu. Sampai akhirnya mungkin ada satu momen 3 tahun lalu ya Beb ya. Ada satu momen aku bikin kesalahan lah, ditambah mamaku udah nggak ada kan, terus udah kayak gitu papa aku juga nggak ada. Jadi pasca papa nggak ada itu mungkin secara nggak sadar diri aku tuh sedih gitu. Jadi ditambah aku dapat masalah lagi apa segala macem sama gitu. Bertubi-tubi banget ya. Jadi gejalanya tuh sama kayak Vika, kayak ngerasa nggak berguna, kayak ngerasa kayak nggak ada yang support gue gitu. Padahal mungkin di sekeliling aku punya Vika atau punya pasangan atau punya kakak yang support aku gitu. Cuman aku punya ngerasa kesendirian, ngerasa kayak nggak berguna, ngerasa kayak segala sesuatu itu yang aku lakuin tuh udah mengganggu aktivitas gitu. Bahkan aku nggak bisa tidur berhari-hari gitu. Gara-gara apa? Yang ada di pikiran tuh apa? Iya, jadi ngerasa nggak berguna gitu kayak gitu. Jadi aku kalau mikirin sesuatu itu mentok di situ terus dan berhari-hari. Jadi kayak ngejelimet, kayak mau nyari solusinya aja aku nggak bisa gitu. Kayak mentok gitu ya? Iya gitu. Terus kayak mau ngelakuin hilang hobi. Jadi misalnya aku suka ngedance, misalnya kamu suka nulis, misalnya hobi-hobi itu tuh jadi tidak menyenangkan aja. Oh gitu. Padahal kamu tuh suka ya? Suka tapi banget. Jadi... Dan kebayang saat kejadian itu aku sedang ngajar dance. Kebayang nggak? Aku setiap minggu harus bikin materi buat dance, tapi aku nggak intuit gitu. Jadi kayak kepaksa banget aku harus ngelakuin itu. Padahal gitu. Kamu suka ya? Iya. Terus kayak berat badan bertambah. Orang kalau stres nggak makan. Kalau aku tuh jadi kayak memamah biak banget gitu kayak malah makan segala gitu. dimakan. Jadi kayak udah nggak menyayangi diri gitu. Sampai akhirnya aku ngelampiasin amarah aku mulai jadi kayak Vika. Jadi kayak kalau marah aku bisa perhara lucu lagi nih ya. Vika udah ada yang lucu, aku juga ada yang lucu ya. Jadi misalkan aku mau masak nih, sedangkan kompor aku itu harus ada tambahan dari korek gitu. Jadi nggak bisa langsung nyala, harus di trigger ya, baru nyala gitu. Lagi lapar banget kagak ada tuh koreknya. Aku seuzon ada yang ngambil. Misalkan yang sebelumnya datang misalnya yang pertama gitu biasanya. Iya, misalnya kayak ya belum murah dong, bisa aja kok, ya udah deh ke warung beli korek gitu. Itu enggak, aku bisa marah banget, bisa aku nendang-nendangin semua yang ada di kamar aku. Cuma gara-gara korek nggak ada. Korek hilang, padahal mah bisa beli lagi gitu. Iya. Tapi aku yang kayak, gila gue lagi lapar banget bisa nggak ada korek sih. Terus aku tuh nendang-nendang kasur ya. Pas aku ngangkat bantal ada. Terus aku yang kayak ada. Biasa lagi loh. Ya Allah. Harusnya ya normalnya flipnya nggak secepat itu. Maksudnya kayak kita punya rasa marah untuk bisa kebiasa aja itu butuh proses. Sengaja masih agak bete yang kayak ternyata koreknya ada tapi kita masih dongkol gitu ya. Ternyata ada gitu ya. Tahu gitu nggak usah marah. Kalau aku nggak, jadi kayak ada. Udah aja. Terus bisa makan lagi gitu. Bisa itu. Aku melupakan perihal korek hilang. Tapi kalau pas saat itu Majigana iya kayak itu tuh masalah besar banget gitu. Karena aku tuh bahkan kok bisa merasa kayak saat itu ya gitu, sampai ke Vika tuh yang kayak, Beb, gue tuh udah ada di fase ini, kenapa ya gue tuh kalau mau marah itu gue udah pengen ngancur-ngancurin segalanya, tapi otak waras aku masih mikir kalau aku hancurin beresin laginya males. Jadi kayak ada hororam ya dalam diri aku teh ya. Terus kayak mau bunuh diri nih misalkan. Saya juga pernah kepikiran tuh sering banget, sampai menurut aku bunuh diri yang paling benar itu adalah ke kereta api. Serius? Iya. Itu masih sampai sekarang? Aku sampai survei. Serius lu survei? Survei dulu. Jadi aku gini kayak aku baca misalkan kayak gitu gini berapa lama, misalnya dia sakit dulu apa, gantung diri kamu akan ngerasa sakit dulu apa. Aku tuh sampai nyari tahu bagian mana yang kalau misalkan gua mati itu cepat nggak kerasa dah aja gitu. Ya jadi nggak kerasa sakit, udah paling benar. Aku gitu. merasa gitu aja kayak bah aja kan, karena cepet banget. Itu dalam pikiran aku. Tapi aku mikir lagi, otak waras aku masih ada gitu kan. Iya, untungnya ya. Agamisnya keluar. Kan kata Allah kalau misalnya meninggal kamu akan ada di situ terus gitu. Terus
terus kan untuk kalau misalkan mau ke misalnya hari akhir tuh lama, ya nanti nggak ada internet apa segala macam, gue bete nggak ya, sumpah aku sampai mikir kayak gitu. Jadi kayak apa ya, pikiran tuh jadi yang itu jadi aku tuh bener-bener nggak bisa nentuin segala sesuatu gitu, galau banget. Sampai aku ngerasa kayak apa ya, kalau ada orang kayak Beb ayo kita olahraga, aku tuh suka ngerasain kayak bangun tidur aja gue udah males, ngapain gue olahraga, padahal untuk bisa sehat mental itu harus olahraga. Iya benar. Jadi kayak menurut aku semua yang diomongin orang-orang itu tuh nggak masuk buat aku. Tapi ketika aku ngobrol sama Vika, Beb ini aku kenapa ya, udah kamu coba aja ke dokter aku bla bla bla, dengan baiknya tuh dia tuh ngedaftarin, karena aku lagi kerja, dia ngedaftarin dan dia juga nemenin gitu konsul. Terus dia bilang kalau misalnya butuh aku masuk gitu. Akhirnya aku di dalam lah, aku ngobrol segala macam, dan di situ aku baru bisa kayak Rilis. jujur banget sama apa yang aku rasain gitu. Terus ya memang triggernya itu pasti nggak jauh dari kita punya masa lalunya apa, dan juga masa kecilnya kayak apa gitu. Sebagian besar sih yang ada mental illness itu pasti masa kecilnya masa ada kecil sesuatu di gitu. pola asuh kecil ya. Betul gitu. Baik buruknya orang tua, menurut aku sebaik-baiknya orang tua pun sebenarnya agak ada ngaruh ya. Misalnya manjain anak pun ada efeknya gitu. Tapi kalau ke aku sendiri tuh aku ngerasa kayak pada akhirnya aku sadar aku nggak bisa berakhir dengan nyalahin orang tua aku terus gitu. Kalau aku ngerasa ya saat itu, karena orang pertama yang pengen aku salahin itu tuh orang tua aku, lebih ke papa ya gitu. Aku tuh ngerasa kayak ada yang harus disalahin nih gitu, gue kayak gini tuh gitu, aku ngerasa gitu. Cuman karena aku sayang sama diri aku sayang sama pasangan aku sayang sama teman aku gitu ya, aku ngerasa kayaknya gue harus bukan menyembuhkan ya, gue harus minta pertolongan ke orang yang tepat, karena aku nggak mau mereka yang udah ngasih positive vibe ke aku ini tuh jadi nggak berguna gitu. Karena aku masih pengen sama mereka. Kalau aku mikirnya gitu ya. Jadi akhirnya aku menerima hal itu, sampai aku pas nanya sama teman-teman aku beberapa gitu ya, gak terima aku kesana. Kamu tuh nggak gila, kamu masih normal. Dianggapnya masih gila ya, gitu-gitu. Kamu masih aku paling nggak suka sebenarnya kalau ada kayak ini. Kamu masih nggak seberapa kalau aku. Gitu coba. Jadi kayak ngebandingin. Ngerasa paling ini ya. Wah, saya lebih parah gitu. Ngebandingin. Terus, saat itu kebayangkan aku lagi down banget, terus aku yang ngedenger teman aku ngomong kayak gitu, aku ngomong gini, gila masalah gue receh banget itu ya. Gila gue lemah banget itu, emang harusnya gue kuat atau apa sih kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan gak mau dengerin omongan orang. Jadi kayak aku pengen yang menurut aku benar itu. Terus ada yang gini, kalau kamu kesana aku bakalan tahu kamu kenapa. Ya justru kita harus tahu kan. Iya sih. Menurut aku gitu ya. Maksudnya kayak menurut aku orang-orang yang gak mau terima kenyataan ya aneh sih. Menurut aku ya. Karena kamu sakit ke dokter, misalkan kamu ternyata flu, atau misalkan kamu ternyata demam berdarah ya, itu kan kenyataan yang harus kamu terima gitu. Itu fisik loh gitu. Yang bisa disembuhin. Yang kelihatan ya. Kalau fisik kan kelihatan ya. Bahkan ada juga yang nggak bisa disembuhin loh kalau penyakit fisik, misalkan kamu kanker stadium akhir misalkan. Kenapa orang masih bisa lebih menerima itu dibandingkan kayak ada sebuah gejala kecil dalam mental kamu yang masih bisa disembuhin. Why sih gitu. Jadi sebenarnya kalau kesehatan mental pun kalau misalnya kita udah ngerasa nggak nyaman sama diri sendiri, nggak apa-apa ya sebenarnya kalau konsul pun, daripada nanti kan makin parah terus akhirnya malah nanti jadi bunuh diri mungkin. Kalau nggak ada Vika ngebantu, mungkin kamu sudah berakhir di Rea mungkin. Gitu. Dan sebenarnya sih aku mikirnya kayak bukan nggak apa-apa buat berobat, tapi itu menurut aku ya harus gitu, karena gini loh. Kalau misalkan ada orang-orang yang ngomong ya, orang-orang yang punya mental illness dan pergi ke psikiater adalah orang yang gila, kalian berarti kurang edukasi kalau menurut aku. Karena gini loh, orang yang masih sadar bahwa dirinya sakit dan butuh pertolongan, ya itu masih sadar, bukan gila gitu loh. Kan kalau orang gila sadar loh. Iya kan? Itu hebat loh, orang yang merasa dirinya ada sesuatu itu terus dia sadar. Iya, berarti kan masih ada yang masih ada akal kan, beda sama maksudnya orang gangguan jiwa yang kita sering lihat di pinggir jalan terus tiba-tiba enggak pakai celana gitu kan. Itu kan berarti udah enggak ada akal, udah enggak ada. Aku tuh kadang suka bingung, kalau menurut kalian gimana sih ya? Kalau aku tuh kayak sekarang kan suka banyak orang yang candaan-candaannya lebih ke, ada orang yang tiba-tiba bad mood gitu ya. Lu bipolar ya misalnya gitu. Kan asal ngejudge, asal diagnos gitu. Gitu. Dan bahkan jadi gini, ada satu kejadian, aku lupa pada saat itu ada rancu atau enggak.
kita lagi nongkrong nih ya di tongkrongan coffee, terus jadi orang di sebelah aku tuh dia tuh lagi ngomongin soal kayak mantan orang dulu bipolar ya sampai gini gitu ya. Sedangkan aku yang duduk di sebelahnya, aku tidak merasa sebenarnya seperti itu gitu. Kayak kenapa dia bisa ngejudge semua orang yang punya mental disorder itu kayak gitu gitu. Bipolar gitu. Ya, berarti kan menurut aku gini loh. Sekarang orang banyak banget baru tahu kulit luarnya, tapi dia tuh merasa kayak itu seluruhannya gue gitu. Itu semua orang yang punya bipolar tuh misalkan kayak gitu gitu ya. Ya aku marah di situ gitu. Aku meluruskan intinya ya mungkin ada orang yang bergejala kayak gitu. Tapi seharusnya kalaupun kita menemukan istilahnya aku nemuin Rancu kayak gitu, Rancu nemuin aku kayak gini, sebagai orang terdekat, menurut aku bukan mereka harus ngatain. Tapi gimana caranya? Ya udah kita bantu orang itu gitu ya, selagi dia mau dibantu, nanya mah nggak bayar gitu, nggak pakai duit gitu ya. Misalnya nanya, kamu teh sebenarnya kenapa, apa yang kamu rasain, dan apakah memang benar kamu tuh misalkan didiagnosis sama psikiater tuh kamu bipolar. Karena bisa jadi gini, orang-orang bisa nemuin artikel-artikel tentang bipolar, artikel tentang borderline gitu ya di di apa sih tuh? Ya, di internet. Di internet gitu. Jadi mungkin mereka sebagian besar ada yang self diagnose tuh, merasa itu kayaknya gua gitu. Aku juga gitu kok sebenarnya. Kayak aku ngerasa ada yang aneh itu kan dari agak lumayan lama 2012-an tuh aku udah merasa ada yang aneh gitu. Aku baca-baca dari banyak tuh aku udah kayaknya gue yang BPD ini deh. Tapi aku cuman lempeng aja gitu, merasa kayaknya enggak sih, gue masih normal. Ketika aku ke psikiater dan psikiaternya nyuruh aku untuk baca referensi itu, jadi makin yang kayak bener berarti gitu. Cuman aku cuman butuh kayak approve aja gitu dari yang emang bener, daripada aku sok-sokan merasa tapi enggak kan ya bisa salah ya gitu. Lagian sebenarnya gini sih, yang salah itu bukan soal kalian atau enggak aku atau enggak Rancu menderita bipolar atau BPD atau mental disorder yang lainnya ya. Tapi yang salah itu menurut aku di mana mereka udah tahu mereka kenapa, tapi mereka nggak mau nerima treatment. Jadi nggak mau nerima kenyataan ya. Nggak mau ngaku kalau ada gangguan gitu kan. Bener banget. Kayak sekarang gini deh, jangankan mental issue ya, soal misalkan kita penyakit MAC aja. Aku sakit mah nih, aku tahu aku nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asam, nggak boleh makan apa dan lain-lain bla bla bla, tapi masih dimakan nih misalnya. Kalau misalkan itu tambah parah, berarti bukan salah orang lain gitu, tapi salah individunya sendiri gitu. Atau bisa jadi misalkan kalau dari mental illness yang suka aku temui ya, mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mendukung pengobatan dia, misalkan gitu, malah mungkin cenderung ke enggak kok, misalkan ada seorang ibu gitu ya, atau enggak seorang ayah kayak anaknya ngasih tahu, mah aku tuh ternyata udah ke psikiater dan gini segala macem. Cuma kan masih banyak orang-orang yang nggak terima dan menganggap bahwa penyakit itu tuh adalah penyakit yang tabu gitu ya. Sampai akhirnya bahkan keluarganya sendiri tuh kayak mendinai, enggak kok kamu nggak sakit ya. Iya, kamu nggak sakit, kamu tuh kurang dekat sama Tuhan, kamu tuh kurang jadi langsung ke iman ya. Karena gini loh, harus seimbang memang sebenarnya harus seimbang sih. Benar banget. Iya, benar. Ya gitulah intinya, kayak pasti ujung-ujungnya ya mau kita sakit apa, mau kita ada gangguan mental atau misalkan penyakit apa ya, ataupun masalah-masalah yang general lah ya, semua orang juga sebenarnya ya wajib aja buat deket sama Tuhan mah gitu kan. Gitu, nggak harus punya penyakit mental langsung kayak kamu tuh kurang ibadah, kurang iman, kurang ibadah. Soalnya ada juga kok yang mental illness tapi dia beriman, sangat bertakwa gitu ya. Ada. Jadi sebenarnya kalau mental illness tuh nggak mandang kamu kaya miskin, beriman gak beriman, gak mandang. Pokoknya gitu. gak mandang siapapun ya sebenarnya. Siapapun. Cuman yang pasti kalau aku ya terkadang suka waktu aku belum tahu diri aku, baru tahu Vika gitu ya. Cuman yang ada di pikiran aku tuh langsung berempati sama dia, karena aku cuman mikir dia bisa sekuat ini gitu ya ngelawan mental illness-nya gitu ya, menyintas lah ibaratnya.
pasti dia butuh waktu yang lama nih. Iya. Mental illness tuh nggak hanya soal lo waktu kecil diapain misalkan, enggak, karena faktornya itu ada 3 gitu. Ada faktor misalkan secara biologis ya, misalnya somatogeniknya kayak apa gitu, misalkan kamu ada keturunan kah, gennya kayak gimana dari orang tua, atau apapun yang ada dalam tubuh biologis kamu lah misalkan. Yang kedua adalah psikogenik, misalkan secara psikologinya gitu, misalnya apakah dia ada sosok ayah, atau mungkin selama di rumah ternyata dia selalu dibanding-bandingkan gitu sama kakaknya apa segala macam. Itu tuh saat dia tumbuh nih, psikologis dia ada saat dia tumbuh. Dan juga ada sosiogenik gitu, jadi dimana dia sosialnya tuh kayak gimana, apakah lingkungannya toksik, apakah lingkungannya ternyata ada di apa ya, perekonomian yang rendah. Itu tuh kadang ngaruh loh gitu. Dan buat orang-orang yang kayak aku aja, aku ngerasain banget struggle-nya kayak gimana hidup dengan tingkat ekonomi yang menengah ke bawah gitu ya zaman dulu gitu. Jadi kayak apa ya, ngerti gak sih, kayak ada di dalam diri aku merasa gini, gila gue tuh harus struggle sampai kapan sih kayak gini terus. Ada yang kayak gitu loh, harus sampai kapan kayak harus gini kapan terus, sih kayak gini gitu terus ya. misalkan gitu. Dan itu tuh kadang ada orang yang ya udah deh legowo, ada yang nggak bisa nerima kenyataan, ngerasa capek secara fisik dan mental gitu. Jadi kita nggak bisa kayak dia mah cuman kayak gitu doang, nggak bisa men gitu, nggak bisa. Ya. Don't do that. Nah, kok ya kalau Rancu sendiri nama ini apa, nama apa mental illness-nya apa? Sama kayak Vika, aku borderline. Borderline. BPD sih singkatannya. Bipolar juga sama? Enggak, kalau bipolar enggak. Berarti lebih senior lagi. Lebih Ya, emang iya. ada ya senior Iya. Emang senior Anda ya. Iya, bener. Kamu dari 17 tahun merasa ada yang aneh kalau aku. Kalau di diagnosisnya sekitar berapa tahun yang lalu, aku nggak inget tahunnya. 2010, 2012, ada 10 tahun? Enggak, kayaknya 2012 atau 2013. Udah agak lama juga ya. Kalau Rancu berarti dari didiagnos. Kalau di diagnos ya mah aku baru 3 tahun, 2 tahun lalu lah gitu. Pemula ya. Tapi merasa ada yang anehnya tuh kalau aku ya, masih tertekan banget adalah ketika aku beres kuliah. Gimana? Mulai kerja, terus papa sakit, terus ngerasa kayak komunikasi di rumah tuh buruk banget. Ngerasa kayak di kantor aku capek. Oh iya, titiknya adalah di mana aku harus berhenti dance karena kenyataan. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya aku suka banget ngedance dari dulu, maksudnya kayak pulang kuliah aja aku langsung ngedance gitu. Jadi aku kupu-kupu banget gitu. Pokoknya kayak tidur ngedance gitu ya. Lagi tidur juga dia mah ngedance. Bener banget dance ya, kayak ngapalin koreo buat nanti hari Minggu tidurnya ngedance. Tidurnya ngedance. Pokoknya kayak aku suka banget ngedance lah ibaratnya gitu ya. Maksudnya kayak aku sampai bermimpi kayak ya mungkin gue bisa jadi profesional gitu ya. Gak hanya di Korea-Koreaan aja. Dulu aku cuman cover dance lah ibaratnya. Aku udah punya keinginan besar gitu. Tapi sayangnya ketika aku mulai kerja, maksudnya kayak papa sakit juga, harus ngurus segala macem. Jadi kayak ada ego aku yang harus aku tekan, yang dimana aku tuh diminta untuk kamu tuh kenapa sih ngedance terus misalnya gitu. Jadi harus ada dikorbanin ya, ngorbanin dance. Aku mau mengorbankan sesuatu gitu saat itu, yang dimana aku suka banget, aku cari duit juga di situ gitu kan. Maksudnya kayak ya lumayan lah tambah-tambahan ya gitu, Sweet 17 zaman dulu kan saya. Maksudnya sampai akhirnya tuh aku ngerasa kayak aku akhirnya berhenti ngedance gitu. Maksudnya jadi berhenti ngedance itu bener-bener berhenti, ngorbanin karena untuk ngurus ayah ya gitu, untuk terus di rumah harus gitu. Kerja gitu segala macam padahal gitu. Si ngedance ini adalah terapi kamu. Betul. Jadi kayak rilis aku buat seneng gitu. Jadi titik di situ merasa kayak udah mah mungkin aku gak deket sama ayah, aku harus ngurus ayah. Yang dimana mungkin orang-orang di luar sana akan bilang kamu gak boleh gitu sama ayah kamu sendiri misalkan. Tapi ya saat itu aku masih muda ya gitu. Jadi, masih punya ada ego, masih punya ada gengsi, kekesalan dan lain-lain yang aku gak seikhlas itu gitu saat itu gitu. Jadi banyak yang aku tahan untuk gak diomongin gitu ke kakak segala macam. Mungkin makin kesini bisa rilis, tapi kadang-kadang itu dia gak bisa aku filter, jadinya jatuhnya kurang ajar gitu. Yang itu bikin efek yang sampai aku sekarang, maksudnya kayak aku sadar itu salah gitu. Dan aku merasa bersalah gitu. Aku masih punya sedikit perasaan merasa bersalah dengan kenapa dulu aku enggak ikhlas aja lah gue ngurus ayah gitu. Kayak gitu. Dan itu tuh ngefek ke mental aku. Jadi kayak aku dikit-dikit kayak apa ya, berurusan dengan orang tua tuh hal apapun yang menggesek tuh pasti aku lebay banget. Jadi
belum nerima, emang gak nerima ya ngorbanin kesukaan terus harus kerjain yang kamu nyata nggak mau gitu. Iya betul sekali gitu. Jadi kayak kesel gitu. Oke, tadi udah denger nih cerita dari Vika sama Rancu tentang mental illness-nya ya. Nah, terus aku mau tanya juga nih, kalau misalkan nih kalian lagi kumat, nah itu gimana tuh kalian ngatasinnya? Kalau ngerasa aduh lagi kambuh itu gimana? Gimana ngatasinnya? Atau berobat lagi apa gimana? Siapa dulu nih? Boleh siapa dulu deh, bebas. Yang paling siap. Rancu dah. Nah, Rancu. Dilihat dari wajahnya. Soalnya dari wajahnya penuh dengan kesiapan dan paripurna. Iya. Dari wajahnya tuh gini, aku dong, please. Squirrel. Gimana Rancu? Kalau kambuh tuh gimana? Kalau aku sih jujur sampai sekarang aku belum terapi lagi ke dokter ya. Karena mungkin duitnya belum siap ya gitu. Jadi kalau aku sih untuk menanggulangi selama ini mencoba hidup sehat dulu. Untuk mengurangi efek samping ke depannya biar nggak makin parah gitu kan. Karena aku masih ada obatnya aku simpen, tapi kalau emang urgent banget gitu, udah merasa kayak bete banget lah misalkan. Cuman selama ini yang aku lakuin itu adalah tidur cukup. Yang pasti Vika tahu banget, aku tuh disuruhnya tidur di bawah jam 10, paling mentok jam 10. Tapi karena nakal tuh jam 12 lah paling lambat gitu ya. Terus juga makan sehat, berusaha ya, itu mah sulit ya gitu, gorengan. Tadi kita makan micin bareng-bareng. Iya dong. Itu tuh wajib, itu makanan itu wajib. Salingan aja ya, nggak banyak-banyak ya, jangan dan, jadi kebiasaan. Ini juga sih olahraga, karena aku disuruhnya kalau sama dokter itu aku harus rutin olahraga, ibaratnya mengeluarkan energi lah gitu, buat supaya hormon atau zat kimia yang ada dalam kepala aku Seimbang. itu seimbang gitu. Jadi toksik obatnya gitu apa gimana? Bukan. Jadi kita tuh kayak punya sesuatu zat kimia hormon lah ya, anggap ya bener kayak ya? misalkan serotonin atau enggak endorfin. Kayak gitu-gitu tuh biar mereka itu diproduksi dengan baik gitu ya gitu. Makanya aku tuh olahraga cukup rajin sih, at least seminggu sekali gitu. Itu semager-magernya gitu kan. Apa gitu misalkan. Pokoknya berkeringat aja. Kalau nggak dance termasuk olahraga apa bukan sih? Termasuk sebenarnya gitu. Cuman kan kayak sekarang tuh agak sulit lah ya. Terus kayak di kamar agak sempit gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang cuman ngelakuin hal yang emang aku bisa aja. Itu untuk sehari-harinya gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi kumat banget nih, misal ya berantem pasangan misalkan, atau enggak kerjaan sekarang gimana nih, belum digaji atau apa gitu ya. Aku sih kalau aku ya berusaha untuk ngelakuin apa yang aku suka aja dulu. Ya, suka aja dulu. Yang penting gitu. Ada pengalihan ya, ada pelarian yang bagus lah ya daripada kereta api. Iya kan, kayak langsung kayaknya aku mau ke rel kereta api terdekat gitu kan. Tapi bukan buat ngapa-ngapain, mau jualan. Kereta api. Iya, jualan. Gitu. Terus kopi ya kan. Kerupuk. Nah, sama ini sih kalau aku sih selama ini merasa keseimbangan hidup aku tuh karena aku kan piara kucing ya gitu. Piara binatang itu tuh kayak harus punya keseimbangan kan. Piara binatang harus dikasih makan pagi-pagi, kasih makan siang, kasih makan malam gitu. Itu secara nggak langsung tuh aku jadi punya keteraturan gitu. Jadi ada rutinitas lagi ya. Jadi betul. Kesehatan mental itu kuncinya sebenarnya kita punya keteraturan sih. Menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut expert ya. Cuman kayak itu salah satu sih. Jadi kalau aku lagi sedih tuh aku suka ngomong kucing aku. Iya, gitu, tapi beda-beda ya berarti ya. Kalau Vika sendiri gimana? Kalau aku sih kalau lagi kambuh ya, hal yang paling sering aku lakukan itu melakukan hal-hal yang aku suka. Karena gini, kalau untuk hidup sehat itu jujur aja aku susah banget. Karena dari dulu sedikit-sedikit ya. Iya, karena kalau dari dulu itu kebiasaan aku dari SMP itu aku nggak pernah tidur tepat waktu. Jadi kayak misalkan baru tidur tuh jam 2, jam 3 bahkan nggak tidur gitu. Tapi sekarang udah kayak getting better ya gitu, nggak kayak dulu banget gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi kambuh misalkan, kan kalau tadi Rancu ngomong sama kucing gitu. Kalau aku karena aku punya abang nih, jadi kayak kalau ada pikiran-pikiran yang udah mulai belok nih ya gitu, abang main deh gitu, ayo ajak main abang, atau nggak misalkan menggambar atau apa gitu, karena aku suka gambar juga kan. Kalau misalkan berantem sama pasangan nih yang masih agak sulit kalau dari sisi aku, gitu. Karena pakai hati banget, say. Gitu ya. Jadi kepala tuh agak berpikir gitu. Soalnya kan kalau Rancu di sini pelihara kucing ya, kalau aku pelihara buaya gitu. Buaya aligator. Ini udah mulai aligator. Udah maaf ya. Halo ya Maya Beb. Jadi intinya aku suka melakukan hal-hal yang aku suka. Karena gini, olahraga
dulu aku suka, tapi sekarang aku lebih kayak aduh nggak tahu kenapa, mungkin karena rutinitas aku dan lain-lain, jadi aku kayak nggak punya tenaga untuk melakukan olahraga, jadi aku suka main game, jadi paling aku alihin ke main game. Terus ada juga nih tips dari dokter aku yang menurut aku ini bisa dijadiin terapi bagi siapapun, karena siapapun insya Allah memilikinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada rasa-rasa pengen mukul apa, pengen nendang apa, istilahnya kan sebenarnya itu kita mengalihkan rasa sakit ya yang ada dalam hati biar rasanya di fisik gitu, rasanya miris-miris gitu. Karena mungkin apa yang ada dalam hatinya tuh susah kan untuk ungkapin. Jadi dia lebih baik gue sakit nih, tangan gue bengkak, jadi tahu kan cara ngobatinnya gimana. Nah, menurut dokter aku, kalau kalian punya lemari es di rumah pasti menyediakan es batu. Jadi kalau misalkan udah nggak kuat nih ya, aduh ini udah mumet banget, ambil es batu, kepel. Oh gitu. Es batunya. Bukan batu biasa ya. Kalau batu biasa itu kalau mau itu BAB. nahan boker. Iya, itu nahan boker. Tapi kadang-kadang itu juga nggak berfungsi. Iya, itu masuk gasi aja ya. Jadi dipegang es batunya. Es batu terus sampai mencair. Sampai pegel tangan kita. Kan itu pasti sakit kan? Nggak sampai linu apa ini kan pasti linu. Malah itu yang dicoba, terapi yang dicoba untuk mengalihkan rasa sakit daripada kita mukulin tembok jadi sampai fokusnya memar. ke sini ya. Gitu. Jadi saya fokusnya oh iya serius. Bengkak saya dan dia langsung kan? nyesel gitu kayak sakit banget. Iya, naonan gitu ya. Bahkan aku tuh sampai pernah di dalam mobil karena aku tipikalnya kalau lagi kumat tuh lebih baik aku sendiri daripada aku ngerusak mood orang-orang yang ada di sekitar aku gitu ya. Jadi langsung memisahkan diri, masuk ke mobil. Terus di dalam mobil tuh aku kayak entah nyetel lagu koplo gitu ya. Terus random ya. Iya, random. Mau koplo kayak campur sari bodo amat. Pokoknya mood lagu itu harus bikin mood aku tuh naik mood. Iya, dan aku tuh nggak bisa ngedance. Bukannya dulu girl band ya sih. Iya, girl band. tapi aku tuh itu diatur ya, beda ya? Bukan. Oh enggak. Jadi kalau di level anak-anak mini tuh aku tuh kayak ada di level terendah lah kalau misalkan di dance tuh gitu ya. Jadi aku dalam mobil mencoba buat mengekspresikan diri aku dengan cara yang nggak biasanya. Gerak-gerak lah. Iya, gerak-gerak, mau itu joget kayak gimana bodo amat. Pokoknya mah aku senang gitu kan. Ya, all out. Jadi itu gitu mungkin salah satu cara aku buat mengatasi kamu. Sama ini ada namanya terapi nafas 478. Apaan tuh? Kayak apa ya 478? Jadi nafas 478 tuh kita tarik nafas 4 detik, ditahan selama 7 detik, dibuang selama 8 detik. Ulangi lagi. Dan itu tuh ngaruh kalau sama aku. Kayak meditasi. Kalau Rancu pernah nyobain juga kayak 478? Enggak, karena aku kalau misalnya lagi emosi lebih ke misalnya aku kesel, kadang aku masuk kamar mandi, nyalain nyuci keran. Iya. Oh iya beneran serius. Pokoknya bagus sih kamu kayaknya kalau di rumah aku yuk. Iya, aku ada teman yang cerita kayak gitu. Aku tuh kalau misalnya kesel tuh aku pasti bersih. Dan keren banget, tapi itu bagus ya. Itu ternyata terjadi sama aku gitu. Benar-benar terjadi. Maksudnya kayak aku kalau kesel tuh yang kayak kamar mandi, gosok segala macem gitu. Karena aku cuma modal mandi di kamar mandi gini-gini diam aja sendiri gitu. Tapi aku nggak mau di kamar gitu. Iya. Karena kan bagus, suara air tuh kan nggak kedengeran lah ya keluar gitu. Jadi kalau misalnya gue mau sambil nangis pun ya udah gitu. Tapi ngegosoknya sambil emosi kayak sampai bersih aja. Kamar mandi baru aja. Makanya maksudnya kayak Vika pun ngeliat kalau misalnya ke kamar mandi aku nggak pernah kotor kan. Karena aku kalau kesel gosok terus. Aku harus lihat ke kamar mandi kamu. Iya, harus mencoba. Oke, thank you nih Vika sama Rancu tadi udah sharing-sharing soal kesehatan mentalnya. Nah, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman telaah nalar dimanapun berada tentang kesehatan mental ini sebenarnya apa sih yang harus diketahui oleh teman-teman? Siapa dulu nih? Rancu. Vika dulu lah. Tadi kan aku Vika dulu. Oke. Kalau dari aku sih pertama mental illness itu bukan sesuatu hal yang bisa mengekang kita buat improve ya. Istilahnya kalian mau jadi apapun, kalian punya mental illness segimanapun gitu ya. Kalau misalkan kalian punya semangat dan lingkungan yang suportif, kalian masih tetap bisa jadi apa aja yang kalian pengenin gitu. Kayak misalnya nih ya, Ariel Tatum. Terus Demi Lovato, mereka tuh penderita borderline dan bipolar. Sama kayak kamu ya berarti ya? Iya, kalau Rahel juga kan? Rahel V-nya. Jadi kalau Ariel Tatum itu dia borderline kalau nggak salah. Kalau Demi Lovato itu bipolar gitu. Jadi mereka bisa sukses itu tanpa embel-embel. Oh, dia mah punya mental illness. Sorry to say,
itu sama sekali nggak masuk akal kalau menurut aku gitu. Jadi sebenarnya kemajuan diri kita ya balik lagi ke diri kitanya. Kitanya merasa mampu, kitanya merasa bisa dengan usaha tentunya gitu ya. Ya siapapun bisa gitu. Jadi tolong buat teman-teman gitu ya. Menurut aku ini adalah hal yang sangat penting walaupun banyak orang masih nganggap ini tabu. Tapi kalau misalkan semua masyarakat Indonesia mudah-mudahan ya dengan adanya talk show ini gitu ya, mudah-mudahan jadi lebih teredukasi tentang mental illness itu seperti apa gitu, gimana cara nanganinnya. Jadi nggak ada lagi stigma-stigma yang menurut aku jadi diperbuas gitu tentang si mental illness ini. Jadi ayo sama-sama kita belajar tentang apapun itu, bukan hanya tentang mental illness, tapi sama-sama kita bangun mental yang lebih sehat lagi dengan cara cari sebanyak-banyaknya ilmu dari manapun itu, karena sekarang banyak ya, dari Instagram, dari YouTube, dari media sosial yang lainnya, kita bisa belajar tentang hal apapun itu secara gratis gitu. Jadi pokoknya tetap semangat buat melakukan self improvement gitu. Oke, thank you nih. Coba dari Rancu ada tambahan mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman? Jangan takut ini sih, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba untuk periksa gitu ya maksudnya. Kalau aku sendiri juga aku nggak tahu punya kekuatan dari mana, aku bisa mau mencoba periksa gitu. Justru aku bakal bersyukur banget kalau misalnya aku periksa taunya aku nggak kenapa-napa, ternyata diagnosnya hanya aku depresi aja misalkan gitu. Itu bakal lebih seneng banget gitu kan, berarti aku bisa ngelakuin nyembuhin diri lebih dengan mudah gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan ternyata diagnosnya lebih buruk atau ternyata lebih baik, juga yang pasti itu adalah demi kebaikan kalian, karena perubahan itu bakalan nyiprat-nyiprat lah ya, ibaratnya positive vibe banget buat sekeliling kamu gitu. Kebayang aja kalau misalkan kamu cuman kayak ya udah aku mah gini misalnya gitu, terus meratapi diri gitu. Dan satu lagi yang mau aku tekenin, bukan berarti kalau misalkan kamu emang punya mental illness gitu ya, itu menjadi kamu dihalalkan untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu loh guys. Jadi sebuah excuse, jadi nggak ini ya, nggak dimaklumi ya. Iya, jadi kak, gue mah punya bipolar gitu, jadinya gue tuh kayak gini misalkan nyakitin orang gitu misalkan. Jadi nggak harus minta dimaklumi ya karena keadaan spesial. Malah itu jadiin trigger kita buat lebih baik ya. Betul. Kalau aku sendiri misalkan aku merasa ada satu kejadian yang ternyata aku tuh bermula dari BPD aku gitu ya. Nah itu adalah jadi aku bisa menilai diri aku sampai mana gitu, dan aku harus improve diri aku, memperbaiki diri aku kayak gimana gitu. Justru ini mah sebuah kunci ya, kunci pakai koin. Ketika kamu datang ke psikiater atau psikolog gitu, kamu akan lebih mengenal diri kamu dan orang sekeliling kamu. Betul. Gitu. Bahkan kamu bisa lebih peka dengan orang-orang ini kayaknya ada yang aneh nih sama nih orang nih gitu. Kayaknya nih kita agak spesial nih untuk nge-treat dia karena kayaknya dia ada sebuah sesuatu deh gitu. Jadi ngerti orang lain juga ya. Betul. Jadi kita bisa lebih empati dengan masalah orang, kondisi orang, lagi tertekan kita harus kayak gimana gitu. Jadi jangan takut sih gitu. Bukan sama ini kita pride ya. Yang satu lagi kita bukan pride kita punya mental illness loh. Itu adalah sebuah kekurangan sebenarnya gitu. Cuman ya kita pengen jadi orang lebih baik lagi aja, pengen berguna aja seenggaknya, bukan buat orang lain, tapi buat diri kita gitu ngejalaninnya. Kalaupun bener kata kemarin kita sempat ngobrol sama sekolah ya, seenggaknya kalau misalnya emang kita ditanya, kita meninggal gitu, apa sih udah kamu lakuin di dunia, seenggaknya kita udah bisa bermanfaat buat diri kita sama orang lain gitu. Sama ini sih yang harus di-underline satu lagi, ini juga banyak psikolog dan psikiater yang mengatakan hal ini ya. Jadi orang-orang yang punya mental issue atau yang pada akhirnya mereka berangkat ke psikolog dan ke psikiater itu adalah korban dari orang-orang di sekitarnya yang mereka tuh malas untuk pergi ke psikolog dan ke psikiater gitu. Jadi kayak denial gitu loh, tapi tanpa sadar kalau dia tuh udah nyakitin orang yang di sekitarnya. Yang ternyata dia sebenarnya biasa aja. Jadi punya something. Jadi punya something karena memendam, tersiksa gitu loh kak. Gitu. Oke. Jadi berhati-hatilah kalian ya. Ternyata sikapnya itu yang menurut kalian biasa aja, normal, ternyata nggak normal. Contohnya misalnya abusif ya. Kalau kita dikasih kekerasan, siapa sih yang bisa tahan? Iya benar. Tapi kalau misalnya kita dari kecil, kita anak kecil bisa apa sih? Sama orang tua bisa dipukulin, emang kita bisa apa sih? Lo pukul gue, udah nggak bisa lah. Anak kecil pasti cuma kayak dipukulin ya udah. Sedih gitu ya. Oke. Wah keren banget ini. Aku
Aku nggak ngerti sama sekali ya, maksudnya aku belum pernah berhubungan, belum pernah deket dengan orang-orang yang punya mental illness gitu, dan kalian adalah salah duanya, salah satu Apa gitu sih bedanya? kan. Apa? 1, 3, 4. Oh iya. Katanya ini ada sebuah quotes ya dari seseorang. Katanya kalau misalkan Prem mau ngegombalin aku sama Rancu, boleh, gimana? bisa ngomong gini. Vika sama Rancu tuh bagaikan 1, 3, dan 4. Apa? Karena nggak ada duanya. Terus pret nggak? Pret. Lanjut. Oke. Thank you nih buat Vika sama Rancu. Nah, buat teman-teman juga, kalau yang ingin lebih tahu lebih banyak tentang kesehatan mental, itu nanti insya Allah kita akan ngundang profesional. Mungkin kita nanti undang dokternya mereka atau siapalah narasumber yang terpercaya yang lebih bisa menjelaskan tentang kesehatan mental ini. Oke, jangan takut ya kalau ngerasa ada yang aneh. Di Telaah Nalar juga kita ada program namanya Black Diary. Jadi Black Diary ini adalah semacam curhatan kamu tentang mungkin bisa masa lalu yang gelap banget yang belum pernah kamu ceritain, terus tentang traumatik yang punya bingung mau cerita ke siapa. Bisa jadi juga misalnya ada sebuah cerita ini sebenarnya gelap tapi menurut kalian tuh lucu aja kalau buat diceritain. Bisa nanti kalian bisa ikutan, namanya programnya Black Diary. Kalian cuman tinggal cerita sebanyak-banyaknya, boleh sampai mau sepanjang jadi buku kolor juga boleh. Sampai jadi buku juga nggak apa-apa. Terus nanti kalian bisa kirim DM ke Instagramnya Telaah Nalar di @telaahnalar atau ke emailnya telaahnalar di telaah.nalar@gmail.com. Nah, oke, benar gak ya? telaah.nalar@gmail.com. Ya benar. Betul. Jadi pokoknya buat teman-teman maksudnya pasti banyak banget yang pengen interaksi, pengen cerita dan lain-lain gitu ya, pengen dapetin solusi-solusi dari nanti bahkan ada narasumber dan lain-lain, langsung aja pokoknya ke situ. Dan jangan lupa nih buat teman-teman juga ya, Prem sama Rancu, di-follow dulu sebelum mau cerita nih ya. Di-follow dulu Instagramnya di @telaahnalar, sama juga nanti kalian setelah nontonnya atau nggak sebelum nonton ya, kalian subscribe dulu, udah gitu like, share, komen, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya biar nanti kalau misalkan ada updatean baru dari kita, kalian langsung dapat notifikasinya. Ya misalnya kalian pengen curhat nih gitu ya, segala macam gitu, itu nggak hanya minta solusi sih ya, kali aja kalian bisa menginspirasi dengan cerita kalian ini, jadinya biar jadi semangat nih buat teman-teman lainnya nih, satu Indonesia atau internasional. Jadi kalau misalnya punya cerita terus kalian udah sembuh dari luka itu, boleh itu siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan tenang aja buat teman-teman yang ngirim cerita ke Black Diary, itu akan kita rahasiakan identitasnya, kecuali kalau pengen di mention sih. Mau mention aku nggak apa-apa, tergantung request. Atau mau diundang sama kita nanti untuk berbagi kisah, itu boleh. Akhir kata, Prem pamit, Vika pamit, Rancu pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Telaah Nalar. Hidup cuma sekali, jadilah berguna. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.